yang membahas barakallahu fikum ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikemas dalam sebuah kitab yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa, ya, penyakit dan obatnya, ya, yang barakallahu fikum, ya, tujuan kita mempelajari, ya, kitab ini, ya, tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembuhkan, ya, hati kita, ya, menerapi hati kita, ya, menguatkan jasmani dan rohani kita barakallahu fikum, ya, agar menjadi hamba yang hidup dalam kehidupan dunia ini menjadi hamba yang bermanfaat untuk diri kita dan juga tentunya untuk, ya, agama, bangsa dan negara barakallahu fikum. Nah, kita akan langsungkan barakallahu fikum pembahasan seputar, ya, baina du'a wal qadar, ya, itu antara doa dan takdir. Nah, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sedang membahas sebuah pertanyaan yang menanyakan, ya barakallahu fikum, kalau seandainya segala sesuatu sudah ditakdirkan, lalu apa fungsi doa? Ya kan? Nah, ya, kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa gunanya doa? Apa manfaatnya doa? Ya, barakallahu fikum. Wong segala sesuatu sudah jelas, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari pertanyaan ini seolah-olah sang penanya ingin apa? Ingin melemahkan yang namanya ibadah doa, ya, atau secara umum dia ingin mengatakan bahwasanya barakallahu fikum, kita ini, ya, manusia tidak punya kehendak apa-apa, ya, yang punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ibarat boneka yang dimainkan, ya. Nah, sehingga kalau kita melakukan kebaikan berarti yang melakukan itu adalah Allah yang takdirkan. Kalau kita melakukan kemaksiatan berarti yang melakukan itu adalah Allah yang takdirkan. Nah, coba bayangkan barakallahu fikum, dari sebuah pertanyaan ini bisa berkembang kepada konsekuensi-konsekuensi yang demikian, ya, sehingga maksud dan tujuan dari pemahaman yang seperti ini adalah intinya mereka ingin meninggalkan syariat, ya, mereka ingin meninggalkan syariat, ya. Nah, kenapa? Karena surga dan neraka sudah ditentukan. Ya, untuk apa lagi ibadah? Sudah orang takdirnya kita sudah jelas kok. Ya barakallahu fikum. Nah, surga atau neraka, ya sudah. Apalagi dengan sebuah kalimat, sudah jalanin aja hidup ini bagaikan air yang mengalir. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, ini sumber malapetaka dari pemikiran bahwasannya mereka memahami bahwasannya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu yang namanya menjalankan syariat. Nah, ya kalau kita berbuat baik, ya itu Allah yang kehendaki, Allah takdirkan. Ya, Allah yang gerakkan kita, Allah yang barakallahu fikum berbuat. Kalau kita berbuat jahat, ya Allah juga yang gerakkan kita berbuat jahat, berbuat maksiat. Ya sudah, jalani aja hidup ini bagaikan air yang mengalir. Dia lupa, ikhwani fiddin rahimakumullah, air yang mengalir itu bisa dibendung, bisa diarahkan. Ya, kalau dia coba pakai analogi ini, ya barakallahu fikum, ya, ataupun dia coba pakai kalimat-kalimat filsafat yang seperti ini, biarkan hidup itu bagaikan air mengalir. Air yang mengalir itu bisa diarahkan, ya. Dia mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah, bisa diarahkan, dibelok ke sini, ke kebun si fulan, nanti diarahkan belok lagi ke tanah si fulan, ke tanaman si fulan, ke sawahnya si alan, bisa. Ya, tidak mesti difahami langsung seperti longsor.
Ya barakallahu fikum. Nah, yang tidak tertata, yang tidak teratur. Ya, dan justru itu membahayakan. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah yang sedang dikupas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di mana ada seseorang yang mencoba melemahkan sebuah ibadah yang namanya doa, yang doa itu adalah sebagai sebab, ya, sebagai sebab, ya, bisa merubah takdir. Ya, sebagaimana hadis yang pernah kita lewati, bahwasanya, ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, bagaimana memahami, sebelum kita masuk barakallahu fikum pada syubhat-syubhatnya, bagaimana memahami ini? Ya. Pertama yang harus kita pahami, ya, segala sesuatu sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum alam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alur kehidupannya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari awal sampai akhir kehidupan dunia itu sudah jelas alurnya. Ya, sudah jelas jalan ceritanya. Ya, nah, kita misalnya dilahirkan di tahun sekian, di zaman ini, di zaman itu kita punya ini, semua sudah jelas. Ya barakallahu fikum. Dan itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Lalu bagaimana maksudnya kok doa bisa merubah takdir? Ya. Kalau kita coba gambarkan barakallahu fikum sebagai contoh. Ini contoh konkret barakallahu fikum, takdir itu bisa berubah yang maknanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis tadi. Contoh doanya Nabi Zakaria. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan istri Nabi Zakaria sebagai seorang yang mandul. Itu takdir kan? Takdir itu sudah terjadi. Nah, ini kita ambil contoh yang mudah kita fahami. Ya barakallahu fikum. Nah, tapi Nabi Zakaria apakah berhenti dalam berdoa? Melakukan usaha? Salah satunya berdoa? Tidak, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sebab-sebab agar takdir itu berubah. Dan akhirnya apa? Takdir itu berubah. Walaupun di Lauhul Mahfuz itu sudah jelas nanti Nabi Zakaria punya istri si fulana. Dus Nabi Zakaria nanti bersama fulana itu sampai tua belum punya anak. Nanti barakallahu fikum istrinya Nabi Zakaria ditakdirkan mandul. Ya, kemudian nanti Nabi Zakaria ditakdirkan oleh Allah dia berdoa, terus berdoa, tidak menyerah untuk berdoa, dan nanti Allah takdirkan Nabi Zakaria punya anak. Itu sudah jelas, sudah tertulis. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, namun dalam memahami hadis tadi, kita memahaminya dalam posisi kita tidak ngerti takdir kita ke depan itu bagaimana. Itu. Sehingga kita disuruh berusaha. Hari ini kita bodoh. Bagaimana merubah takdir kita jahil? Berusaha, belajar. Ya kan? Agar takdir kebodohan kita berubah. Ya. Hari ini barakallahu kita belum punya anak. Sudah menikah lama. Bagaimana agar takdir itu berubah? Ya barakallahu fikum. Kita apa? Kita na'am barakallahu fikum terus berusaha. Ya. Baik usaha-usaha biologis maupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Hari ini takdir kita, Allah takdirkan kita hidup di bawah garis kemiskinan misalnya. Ya barakallahu fikum. Nah, bagaimana merubah takdir itu? Kita berusaha, bekerja, ya barakallahu fikum, berdoa. Nah, bisa jadi takdir kita berubah menjadi orang kaya, ya kan? Menjadi punya anak, menjadi pintar. Ya barakallahu fikum. Ya, kita dulu sekolah takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita dulu belajar tidak punya ijazah. Tapi kita tidak pernah pesimis. Ya, kita ingin takdir kita ini dirubah agar apa? Agar kita bisa masuk ke Universitas Islam Madinah misalnya. Berdoa, ya Allah, aku serahkan, ya aku sangat bercita-cita ingin masuk ke Universitas Islam Madinah misalnya. Walaupun sementara aku tidak punya ijazah, tunjukkan jalan yang terbaik bagiku ya Allah. Allah rubah takdir dia, walaupun nggak punya ijazah, dia bisa diterima di Universitas Islam Madinah. Nah, itu cara memahamkan, salah satu cara memahamkan bagaimana doa itu bisa merubah takdir. Ya, walaupun sekali lagi pada hakikatnya seluruh apa yang kita lakukan itu sudah jelas,
sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa difahami ya? Barakallahu fikum. Jadi kita menafsirkan hadis tadi, kita posisikan pada kondisi kita nggak paham bagaimana takdir kita ke depan, kita nggak tahu. Ya. Dan Allah Maha tahu, Allah sudah menakdirkan itu, tapi Allah tutup itu agar apa? Agar kita berusaha. Itulah tujuannya Allah tutup takdir kita, Allah rahasiakan takdir kita agar kita berusaha untuk meraih takdir yang terbaik. Barakallahu fikum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kurang lebihnya cara memahami ya bagaimana bisa doa merubah takdir. Ya. Karena doa berarti dikategorikan sama dengan ikhtiar, dengan usaha. Ya barakallahu fikum. Nah, walaupun segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum kita diciptakan, sudah ditakdirkan bagaimana nanti alur kehidupan kita, sudah ditakdirkan. Termasuk kita berusaha, berdoa, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita masuk pada syubhat-syubhat. Ya barakallahu fikum, orang-orang yang ingin atau orang-orang yang berpemahaman bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sehingga ngapain berusaha? Salah satunya untuk apa berdoa? Ya barakallahu fikum. Nah, baik. Qala rahimahullahu taala wa takayasa ba'dhum wa qala. Ya, nah. Sebagian dari mereka ya mencoba terlihat cerdas, takayas. Ya, sebagian dari mereka mencoba terlihat cerdas, ya, ingin memaksakan pendapatnya. Ya, waqala, dan dia mengatakan al-ishtighalu bidu'ai min babi ta'abbudil mahdhi, ya, yuthibullahu alaihi da'i. Ya, jadi kata dia, menyibukkan diri dengan berdoa itu hanyalah bentuk ibadah saja, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atasnya. Jadi kalau kita tanya, loh, kalau gitu untuk apa ada syariat doa? Oh, jawaban dia, oh itu sekadar ritual ibadah saja yang tidak akan bisa merubah apapun. Ya. Orang yang beribadah, orang yang berdoa ya sama aja dia sedang beribadah. Dia dapat pahala dengan doanya. Ya, dan tidak akan merubah apapun. Ini menurut dia. Jadi doa itu sekedar simbol atau syiar-syiar saja. Jadi tidak ada merubah apapun. Ya barakallahu fikum. Nah, orang yang melakukan yang berdoa, dia dapat pahala dari Allah, tapi nggak akan merubah apapun. Ya, untuk merubah takdir nggak ada itu, nggak bisa. Ya barakallahu fikum. Nah, ingat ya, pemahaman merubah takdir kita tadi bagaimana? Ya, ketika kita ditakdirkan sudah terjadi ini. Ya, sudah terjadi, kita sakit misalnya, kita ingin takdir sakit kita ini selesai, yaitu dengan kesembuhan. Salah satu cara dengan berdoa agar kita sembuh, yaitu mendapatkan takdir apa? Kesembuhan. Ya barakallahu fikum. Nah, jadi menurut orang ini yang namanya ibadah, yang namanya doa itu hanya sekedar ibadah, yaitu seperti alat saja, tidak ada fungsi apa-apa. Ya. Kalau dia memakai alat itu ya dia dapat pahala, tapi nggak ada mempengaruhi apapun, mempengaruhi nasibnya, mempengaruhi takdir, nggak ada. Menurut dia, min ghairi ayyakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhin ma, ya, yakni tanpa memberi pengaruh sama sekali, ya, barakallahu fikum, ya, terhadap dirinya atau terhadap pengkabulan apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, nggak ada. Ya, jadi dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku kemudahan ini, ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah. Itu cuma sekedar basa-basi aja, nggak akan bisa. Ya, sehingga kalau seperti ini kaedah pemahamannya, nggak ada orang yang mau ibadah, ya kan? Nggak ada orang yang mau ibadah. Ngapain capek-capek ibadah, barakallahu fikum, tapi nggak memberikan pengaruh perubahan kepada diri kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, orang yang hari ini saja, orang yang dia beribadah dapat pahala dan bisa merubah ya kondisi keimanan dia, orang saja males, apalagi dengan konsep keyakinan yang seperti ini.
Ya, hari ini seorang yang berpikir atau ahlus sunnah berpendapat, ya, seorang yang apabila dia beribadah, dengan ibadah dia itu akan menumbuhkan meningkatkan keimanan, akan ada perubahan pada dirinya. Ya, kemudian dia mendapatkan pahala. Ya, barakallahu. Kemudian juga bisa memberikan kebaikan kepada dia yang berikutnya, akan berpengaruh untuk melakukan kebaikan ke berikutnya. Tapi menurut orang ini tidak ada itu. Ya, cuman pahala tok sudah. Ya. Yang barakallahu fi, yang ibadah itu memberikan kebaikan, memberikan pengaruh saja, hari ini orang malas untuk melakukannya, apalagi dengan konsep yang seperti ini. Orang sudah meninggalkan yang namanya ibadah. Kalau cuman hanya sekedar pahala. Ya. Kenapa? Karena berapa banyak orang hari ini barakallahu fikum lebih senang dengan pahala nyata dibandingkan dengan pahala janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu ya, pahala nyata, kerja dapat uang. Lebih semangat seperti itu, jelas, daripada pahala sholat kamu dapat pahala, puasa kamu dapat pahala. Ini janji-janji dari Allah. Nah, itu kan yang menentukan, yang membuat perasaan seperti itu kan hati. Nah, berarti hatinya sakit. Dia ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, apalagi dengan konsep ibadah yang seperti ini. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wala farqa inda hadza al-mutakayyis, ya, dan tidak ada perbedaan, ya, barakallahu fikum, ya, menurut orang yang merasa cerdas ini enggak ada perbedaan baina du'a wa bainal imsaki anhu bil qalbi wal lisani fi ta'thiri fi husulil matlub. Jadi menurut orang yang merasa cerdas ini, merasa pintar ini, barakallahu fikum, tidak ada perbedaan antara berdoa, ya, barakallahu fikum, dan meninggalkannya, ya. Jadi tidak ada perbedaan, ya, antara berdoa dan meninggalkan, ya, baik dengan hati. Itu maksudnya tidak ada perbedaan antara berdoa sama enggak berdoa, sama aja, enggak ada perbedaan, ya. Nah, ini maksudnya. Ya, jadi seorang yang berdoa sama yang tidak berdoa sama aja, nggak ada perbedaan, nggak akan memberikan pengaruh kepada hatinya, kepada lisannya, ya, barakallahu fikum, atas apa yang diinginkan. Ya, jadi capek-capek, jadi dia coba ingin membahas, kalau bahasa kita, capek berbusa mulutmu, ya, sampai capek kamu berbusa mulutmu minta sama Allah, nggak akan memberikan pengaruh apa-apa. Nah, ini maksudnya dia. Gak ada beda orang yang sekedar diam, yang gak berdoa sama orang berdoa. Ini menurut dia. Ya, barakallahu fikum. Wartibatud du'ai indahum bihi kartibatis sukut. Ya. Yakni hubungan doa dengan hasil menurut mereka sama seperti diam, seperti tidak berdoa. Jadi hasilnya sama. Orang yang berdoa dan tidak berdoa sama saja, tidak akan bisa merubah takdir. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga dari sini ikhwani fiddin rahimakumullah, dia ingin mengatakan berarti kita ini tidak perlu berusaha, tidak perlu ikhtiar. Ya, semua sudah ditakdirkan sama Allah. Itu tadi, udah jalani hidup aja bagaikan air yang mengalir. Kalau Allah ajak kita, kalau kita melakukan kebaikan, berarti Allah sedang ajak kita melakukan kebaikan. Allah takdirkan kita melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan, berarti Allah takdirkan kita melakukan kejahatan. Dan semua itu perbuatan Allah. Bayangkan, kita melakukan maksiat itu perbuatan Allah. Nah, ini konsekuensi daripada pemahaman ini. Ya, barakallahu fikum. Wala farq, dan tidak ada bedanya, kata orang tadi. Wa qalat ta'ifatun ukhra, dan ya, kelompok yang lain mereka mengatakan, ini syubhat yang kedua. Jadi syubhat yang pertama apa? Doa sama berdoa, syubhat yang pertama adalah apa? Doa itu sekedar simbol dalam ibadah, tidak memberi pengaruh apa-apa. Kalau dia mau berdoa, ya nggak apa-apa, dia dapat pahala. Tapi nggak akan memberikan pengaruh, sampai berbusa mulutnya minta sama Allah, nggak akan memberikan pengaruh apa-apa untuk merubah takdirnya. Nah, ini syubhatnya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian waqalat ta'ifatun ukhra, dan kelompok yang lain berkata, ya, yang mengaku cerdas tadi, yang berkata, jadi waqala ta'ifatun ukhra aqyasu min haula. Ya, ini ya lebih lengkapnya.
Dan berkata kelompok lain dari mereka yang lebih cerdas. Ini Syekh ingin mengkategorikan. Ini kelompok yang menganggap dirinya cerdas. Oh, ada lagi tingkatan yang lebih tinggi. Nah, tapi pemahamannya sama. Apa syubhat yang kedua ini? Balid du'a alamatun mujarradatun nasabaha Allah subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Bahkan doa itu sekedar tanda yang Allah jadikan, ya, isyarat atas terpenuhinya kebutuhan. Ya. Ya, ini maksudnya apa? Famata wuffiqa al-'abdu lid-du'a, maka kapan saja seorang hamba itu diberi taufik untuk berdoa, kana dzalika alamatan lahu, itu menjadi tanda baginya, ya, wa amaratan ala anna hajatahu qad qudiyat, ya, dan isyarat bahwa kebutuhannya telah terpenuhi. Jadi syubhat yang kedua adalah doa itu hanya sekedar tanda, ya, kalau barakallahu fikum, kalau hajatnya, ya, akan dikabulkan. Jadi dia berpikir seperti ini, kalau melihat ada orang berdoa, ini berarti hajatnya mau dikabulkan. Allah sedang menakdirkan dia hajatnya mau dikabulkan. Jadi doa itu sebagai tanda. Ya, orang yang tidak berdoa berarti Allah menakdirkan dia hajatnya tidak dikabulkan. Orang yang berdoa Allah takdirkan dia hajatnya dikabulkan. Ini levelnya lebih tinggi pemahamannya, ya, dibandingkan yang tadi. Doa itu sebagai tanda, ya, ada sesuatu yang yang dikabulkan sama Allah terhadap dirinya. Ya, barakallahu fikum. Bisa difahami, ya? Nah, jadi sebagai isyarat, sebagai tanda saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Ya. Kemudian barakallahu fikum, wa hadza, dan hal ini kama idza ra'aina ghaiman, ya, aswada baridan fi zamani syita. Ya, ini permisalannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk syubhat yang kedua, sebagaimana kita melihat awan hitam yang dingin pada musim dingin. Fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yamtaru. Ya, maka itulah dalil dan tanda hujan akan turun. Nah, ini permisalannya seperti itu menurut orang yang berpemahaman seperti itu tadi. Jadi doa itu tanda saya, seperti awan udah mulai gelap, ini tanda turun hujan. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau orang berdoa, di tanda dia, tanda sesuatu, tanda takdirnya akan mendapatkan ini, ya, sebagai tanda. Jadi tanda, bukan usaha. Nah, ini perlu dibedakan, ya. Tanda, namanya tanda kan barakallahu fikum, nggak ada, artinya memang dihadirkan, didatangkan oleh Allah, bukan adanya usaha atau pilihan dari hamba itu. Ya, barakallahu fikum. Dan doa itu adalah usaha, ikhtiar. Salah satu bagian daripada ibadah yang harus dijadikan sebagai ikhtiar, usaha seorang hamba untuk meraih apa yang diinginkan. Tapi bagi mereka doa itu hanya tanda saja, tanda sesuatu mau dikabulkan. Sebagaimana tanda mau hujan itu pasti awannya gelap dulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi mereka juga pakai permisalan-permisalan juga. Nah, taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, qalu, ya, wa hakadha hukmu ta'ati ma'ath thawabi. Ya, demikianlah hukum ketaatan akan memperoleh pahala, dan mereka mengatakan, ya, inilah konsep ketaatan. Ya, konsep barakallahu fikum ibadah di sisi mereka. Ya, orang yang melakukan ketaatan pasti akan memperoleh pahala. Wa kufril wal ma'asi ma'al iqab, dan orang yang melakukan kemaksiatan itu sebagai tanda bahwasanya dia akan mendapatkan hukuman. Jadi dalam benak mereka mengabarkan nih, kalau orang sholat, wah, ini tanda dia dapat pahala. Ya, dia tetap meyakini itu digerakkan sama Allah, bukan ikhtiar dia. Ya, betul, memang itu sudah ditakdirkan sama Allah, betul. Tapi ingat, kita pada posisi tidak tahu, barakallahu fikum,
ya apa namanya, tidak tahu bahwasanya takdir kita bagaimana ke depan. Ya, nah, jadi itu bukan ikhtiar, itu sebagai tanda saja. Oh, ini orang melakukan mabuk-mabukan, main judi. Wah, ini tanda dia mau dihukum sama Allah. Ya, barakallahu fikum. Sebagai tanda. Padahal yang benar bagaimana? Kita ya melakukan sholat kan ada harapan agar mendapatkan pahala, usaha kita agar mendapatkan pahala. Nah, bagi mereka enggak, itu tanda saja. Sehingga apa? Menafikan ibadah yang namanya ar-raja, rasa harap, enggak perlu itu. Menafikan yang namanya rasa khauf, rasa takut, enggak ada itu bagi mereka. Kalau konsep ibadahnya seperti ini. Ya. Nah, saya lagi senang ibadah nih. Wah, ini tanda saya mau dapat dikasih pahala sama Allah yang banyak nih. Ya, saya lagi pengen maksiat nih. Wah, ini tanda saya mau dihukum sama Allah. Dia tetap maksiat, tetap ikut hawa nafsunya. Bukan dia tahan, bukan dia kalau dia berpemahaman sebagaimana pemahaman ahli sunnah, dia akan tahan. Aku takut sama Allah, ya kan? Kalau ini tidak ada rasa itu. Karena dia anggap itu sebagai tanda. Oh, ini saatnya saya dihukum sama Allah. Kenapa? Karena saya lagi pengen maksiat. Oh, ini saatnya saya dapat pahala sama Allah. Karena saya lagi pengen melakukan kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Kalau ahli sunnah bagaimana memahaminya? Saya ingin melakukan kebaikan. Saya roja, berharap mendapatkan pahala dari Allah. Saya tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Saya nggak takut saya. Sehingga dia nggak melakukan. Kalau ini lanjut terus. Saya lagi pengen maksiat nih. Udahlah. Itu tanda saya dihukum nih, sudah takdir sama Allah. Nggak ada kontrol, nggak ada yang menahan dirinya untuk tidak melakukan maksiat. Dia ikuti saja. Ini perbedaannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ya, hiya amaratun mahdhatun liwuqu'i thawabi wal iqab. Semua itu, yaitu melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan, hanyalah tanda semata ya akan terjadinya pahala atau hukuman. La annaha asbabun lahu. Bukanlah semua itu sebagai sebab baginya. Jadi tidak ada konsep sebab akibat bagi orang yang seperti ini. Ya, pemikiran Jabariyah yang seperti ini, ya, tidak ada konsep sebab akibat. Semuanya itu mereka bagaikan air yang mengalir. Itu semuanya perbuatannya Allah. Ya, barakallahu fikum. Saya lagi pengen maksiat, udah jalannya maksiat. Nah, ini tandanya Allah lagi menghukum saya. Tapi dia bernikmat-nikmat dengan maksiat itu. Tidak ada khauf, tidak ada rasa takut. Ya, barakallahu fikum. Ini. Ya, jadi banyak amalan ibadah yang akhirnya sirna, yang akhirnya nggak perlu dipakai oleh orang yang berpahaman seperti ini. Nah, kemudian beliau melanjutkan wahakadha indahum. Ya, demikianlah, ya, demikian pula menurut mereka al-kasru ma'al inkisar. Ya, antara pecah dengan terpecah. Ya, nanti akan kita jelaskan. Wal harqu ma'al ihraq, terbakar dan dibakar. Wal izhaqu ma'al qatl, yakni mati, ya, dan bersama dengan dibunuh. Laisa syai'un min dzalika sababan albattah. Ya, sama sekali bukan merupakan sebab di sisi mereka. Wala irtibata bainahu wa baina ma yatarattabu alaih. Tidak ada hubungan antara hal-hal tersebut dengan akibat yang bisa didapatkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, illa mujarradul iqtirani al-adi, kecuali sekedar kebersamaan yang biasa terjadi. La ta'thirus sababi, bukan, barakallahu fikum, karena adanya sebab akibat. Nah, ini. Jadi, ini pemahamannya. Jadi kalau ada gelas yang pecah, jatuh misalnya, udah jatuh aja. Ya, enggak ada sebab kenapa dia jatuh. Enggak ada bagi mereka, enggak ada konsep itu bagi mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian ada orang mati terbunuh. Kenapa dia mati terbunuh? Ya, memang mati terbunuh. Tanda dia mati terbunuh. Enggak ada konsep penyebabnya kenapa dia bisa mati.
Ya barakallahu fikum. Ini kan ditolak oleh akal sehat. Yang seperti ini, orang mati ada penyebabnya. Betul itu takdir Allah, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Mungkin sakit, ya, atau mungkin dia terluka, ya, terjadi konflik, berantem misalnya, ya, akhirnya dia terbunuh. Ada sebabnya. Mereka nggak ada konsep ini. Jadi pahami ya? Barakallahu fikum. Ini mati ya mati aja, pecah ya pecah aja, nggak perlu tahu sebabnya kenapa. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa khalafu bidzalika hissa wal aqla wasyar'a wal fitrata, ya, dan ini semua, pandangan ini semua, keyakinan ini semua, atau pendapat ini semua, ya, itu bertentangan dengan al-hissa, dengan kenyataan. Orang hari ini apabila ada seorang yang meninggal dunia, pasti kenyataannya mereka tanya, memang betul takdir Allah, tapi sakit apa dia? Nah, ya kan? Barakallahu fikum. Itu dengan sendirinya keluar dari sana orang. Ya, sakit apa fulan? Ya barakallahu fikum. Nah, rumahnya pecah kacanya, misalnya. Tanya, kenapa kok bisa pecah? Padahal nggak ada ini, nggak ada itu. Oh, anak-anak main bola kena rumahnya pecah. Iya kan? Pasti akan dicari penyebabnya. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi seperti itu? Pasti dicari penyebabnya. Tapi bagi mereka ini tidak ada konsep ini, sehingga ini menyelisihi kenyataan indrawi, ya, menyelisihi panca indera manusia, kenyataan al-hissi. Ya barakallahu fikum. Nah, wal aqal, dan menyelisihi akal. Ya barakallahu fikum. Padahal mereka juga kalau terjadi untuk urusan dunia, ya barakallahu fikum. Contoh misal, dia seorang pengusaha, tiba-tiba bangkrut usahanya, pasti dia akan cari kenapa penyebab saya bangkrut ini. Ya, oh berat ada ini, mungkin penjualan di sana kurang, marketingnya demikian. Pasti dia akan cari penyebabnya. Ya, untuk urusan dunia pasti mereka cari, tuntut itu penyebabnya bagaimana caranya. Ya, harusnya kalau dia pakai konsep ini nggak perlu cari, udah rugi aja. Ya barakallahu fikum. Nah ini. Kemudian wasyara, dan juga syariat menetapkan adanya sebab dan akibat, tapi bagi mereka tidak perlu. Wal fitrah, dan secara fitrah juga menyelisih fitrah. Itu tadi, seorang itu pasti ada sesuatu, pasti pengen tahu apa penyebabnya. Itu fitrah memang. Ya. Wasaira tawaifil uqala, dan barakallahu fikum menentang jalan pikiran orang-orang yang berakal. Jadi pemahaman seperti itu bertentangan dengan orang-orang yang berakal. Ya, barakallahu. Kok bisa gitu loh ada pemahaman seperti ini? Nah, itu maknanya. Bal adhaku alaihimul uqala, bahkan orang-orang yang berakal itu akan menertawakan mereka, akan menertawakan orang-orang yang berpendapat seperti itu. Ya. Jadi orang ini seolah-olah lupa untuk ibadah, mereka jadikan demikian. Oh, saya bermaksiat. Oh, ini Allah sedang menghukum saya. Ya sudah, saya lanjut maksiat. Tidak ada rasa takut. Tapi kalau untuk kerugian, ya, kalau hartanya hilang, dia cari siapa nih yang menghilangkan harta saya. Ya, dia tuntut, dia lapor polisi. Motornya hilang, mobilnya hilang, lapor polisi. Cari penyebabnya, cari orang yang mencurinya. Harusnya apa? Udah hilang. Harusnya demikian kan? Nah, tapi kalau untuk urusan ini mereka nggak mau rugi. Tapi untuk urusan ibadah, maunya yang enak-enak. Subhanallah. Nah ini, barakallahu fikum. Ya. Kemudian beliau menjawab, was-shawab. Ya, was-shawabu, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan yang benar kata beliau, ya barakallahu fikum, adalah anna hahuna qisman tsalitsan. Ya, bahwa di sini ada kelompok yang ketiga. Ya, jadi ada dua kelompok tadi beliau bahas. Kelompok yang pertama, kelompok yang mengaku cerdas tadi, yang mengatakan bahwasanya doa itu hanya sekedar ibadah. Ya, bukan sebab. Kelompok yang kedua, doa itu sekedar apa? Sekedar tanda seseorang sedang ditakdirkan ini sama Allah, ditakdirkan itu sama Allah. Nah, ada kelompok yang ketiga, kata beliau rahimahullah, ghaira ma dzakarahu sa'il, selain yang disebutkan oleh si penanya, kata beliau, wa huwa anna hadzal maqdura ya qaddara bi asbabin, yaitu bahwa sesuatu yang ditakdirkan
ya ditakdirkan barakallahu fikum dengan adanya sebab-sebab. Ya, wa min asbabihi du'a, ya, dan di antara sebab-sebab itu adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi, maka sesuatu itu tidaklah ditakdirkan tanpa adanya sebab. Ya, walakin qaddira bisababihi, akan tetapi ditakdirkan bersama dengan sebab. Famata atal abdu bisababi waqa'al maqduru, ya, maka kapan saja seseorang itu mendatangkan sebab, maka akan terjadi apa yang ditakdirkan padanya. Wa mata lam ya'ti bisababi intafa al-maqdur, dan kapan saja ia tidak mendatangkan sebab, yaitu enggak mau berusaha, ya, barakallahu fikum, maka tidak ada sesuatu yang ditakdirkan pada dirinya. Bisa difahami? Ya, kalau dia tidak berdoa berarti dia tidak ditakdirkan untuk berdoa. Ya, barakallahu fikum. Nanti akan dibuat permisalan untuk memudahkan pemahaman kita. Wa hadza kama qaddara syab'u warrai bil akli wasyarab. Ini. Ya, yaitu apa? Ini sebagaimana ditakdirkannya kenyang dan rasa puas itu dengan apa? Dengan makan dan minum. Ini kan? Ini hukum yang Allah takdirkan kepada alam. Kita juga manusia. Kenapa sih orang bisa kenyang? Karena dia makan. Kenapa sih orang bisa tidak haus? Karena dia minum. Ada sebab dan akibat. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa quddiral waladu bil wat'i, dan ditakdirkannya ada anak karena adanya hubungan suami istri. Sebabnya itu terjadi hubungan suami istri sehingga lahirlah anak. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa quddira husuluz zar'i bil badri, dan ditakdirkannya hasil tanaman, itu tanamannya menghasilkan, ya, bil badri, karena ada sebab, yaitu ada yang menanam benih. Gak mungkin tiba-tiba tanaman tumbuh gitu aja tanpa ada ditanam benih terlebih dahulu. Ya, barakallahu fikum. Wa qaddara khurujun nafsil hayawan, ya bidzabhi, dan ditakdirkan keluarnya nyawa hewan, yakni mati dia karena disembelih. Ya, barakallahu fikum. Wa kadzalika qaddara dukhul jannah bil a'mal wa dukhulan nar bil a'mal, dan demikian juga ditakdirkan seseorang itu masuk surga karena amalan-amalannya, yaitu amalan saleh tentunya, dan ditakdirkan seorang itu masuk neraka karena amalan-amalannya yang taleh, yakni ghairu saleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, seperti itulah hukum yang telah Allah ciptakan, adanya sebab dan akibat. Maka jangan sampai kita menutup diri daripada hukum ini. Ini hukum yang difahami oleh fitrah, adanya sebab dan akibat. Ya, sehingga ya, yang namanya doa itu memiliki pengaruh. Itulah usaha, itulah sebab kita agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Allah menakdirkan sesuatu yang kita inginkan. Kita berdoa, kita ingin punya anak, berdoa. Ya, tentunya dengan usaha, mohon maaf ya, hubungan suami istri. Ya. Nah, kita ingin barakallahu fikum punya penghasilan, kita berdoa dibarengi dengan bekerja, usaha. Kita sakit, berdoa sama Allah, dibarengi dengan ikhtiar, berobat. Nah, ini konsep yang mudah difahami, barakallahu fikum. Wa hadzal qismu huwal haq, dan bagian dari pendapat yang ketiga inilah yang benar. Wa hadzal ladzi hurimahu sa'il, yang mana ini ya, yakni dijauhkan, diharamkan dari si penanya. Itu penanya kok enggak kepikiran untuk pendapat yang ketiga ini. Kok bisa dia enggak kepikiran dengan pendapat yang ketiga itu, maksudnya. Jadi diharamkan, istilahkan di sini. Ya. Walam yuwaffaq lahu, dan dia tidak diberi taufik untuk memahaminya. Ya, barakallahu fikum. Nah, taib, sebagai penutup ya dari pembahasan ini, ya, beliau menyebutkan wahina idzin, ya, oleh karena itu faddu'a'u min aqwal asbab, ya, doa adalah sebuah ya sebab yang paling kuat. Fa idza quddira wuqu'ul mad'uwi bihi bid-du'a, ya, jika sesuatu yang dipinta dalam doa itu terjadi, ya, barakallahu fikum, yaitu ditakdirkan,
ya, lam yasih an yuqal, maka tidak benar jika dikatakan la faidata fi du'a, enggak ada faedahnya dalam berdoa. Kama la yuqal, sebagaimana tidak boleh juga dikatakan la faidata ya fil akli wasyarab wa jami'il harakat. Sama seperti enggak pantas dia mengatakan, atau enggak boleh dia mengatakan enggak ada faedahnya makan dan minum, atau semua gerakan-gerakan tubuh ini, wal a'mal, enggak ada faedahnya beramal, wa laisa syai'un minal asbabi anfa'a min du'a, dan tidak ada ya sesuatu yang bermanfaat daripada doa. Ya, barakallahu fikum. Wala ablagha fi husulil matlub, dan tidak ada yang lebih kuat untuk menunjukkan apa yang dia inginkan, yakni melainkan daripada berdoa. Jadi tidak ada yang paling kuat agar apa yang diinginkan itu terkabul, yaitu doa. Ya, barakallahu fikum. Nah ini ikhwani fiddin rahimani rahimullah, ya, terjawab secara umum, barakallahu fikum. Ya, kalau takdir itu, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan sesuatu, apa fungsinya doa? Ya, barakallahu fikum. Maka jawabannya bagaimana tadi? Betul segala sesuatu, ini yang pertama, betul segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan itu tersimpan di Lauhul Mahfuz. Ya, kita nggak tahu takdir kita ke depan bagaimana. Barakallahu fikum. Tapi takdir kita hari ini, karena ketidaktahuan kita terhadap takdir kita di masa depan, tapi apa yang sudah ditakdirkan kita hari ini, apabila itu keburukan, maka bisa dirubah dari sisi kita, ya, dari sisi ucapan kita bisa dirubah. Kita sakit, ya Allah sembuhkan aku ya Allah, dengan ikhtiar berobat, maka bisa jadi Allah sembuhkan kita. Berarti takdir kita yang tadinya sakit dirubah sama Allah menjadi sembuh. Walaupun itu jalan ceritanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bisa difahami ya? Barakallahu fikum. Nah, sehingga itulah gunanya Allah merahasiakan takdir kepada hamba, agar hamba itu berusaha melakukan sebab. Itu faedahnya, itu hikmah kenapa Allah rahasiakan takdir. Kita ini semua sudah ditakdirkan sama Allah. Kita ini penghuni surga atau neraka ini sudah jelas semuanya. Di Lauhul Mahfuz sudah jelas. Tapi karena Allah merahasiakan itu, bukankah kita ingin masuk surga? Kita nggak tahu nih kita penghuni surga apa penghuni neraka. Tapi yang kita cita-citakan, yang kita inginkan adalah masuk surga, sehingga kita berusaha melakukan amalan-amalan penghuni surga. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, bedanya dengan mereka nggak punya konsep ini. Ya, barakallahu fikum. Ikuti kehidupan bagaikan air yang mengalir. Ingat, kalau ini konsep kehidupan seorang hamba, tidak bosan-bosan saya mengulangi firman Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratu bisu. Kalau punya konsep kehidupan, hidup ini biarkanlah bagai air yang mengalir, ikut saja. Itu dia sama saja mengatakan biar ikut apa kata jiwanya, apa kata hawa nafsunya. Ingat, an-nafs selalu mengajak kepada kejelekan. Sehingga dengan kata lain, orang yang seperti ini akan terus melakukan kejelekan dan akan malas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beralasan takdir. Saya bermaksiat sudah ditakdirkan sama Allah. Padahal dia, barakallahu fikum, na'am, ya, kalau disuruh terjun dari gedung yang tinggi, dia masih bisa memilih, nggak mau saya nanti mati. Lah, ya, kalau sudah ditakdirkan nggak mati gimana? Tapi kan ini dari tinggi pasti mati. Subhanallah, ya kan? Itu aja dia nggak berani. Dikasih minum racun, oh nggak berani sih, nggak mau saya, nanti saya mati, saya minum racun. Loh, kalau nggak ditakdirkan sama Allah nggak mati, kamu nggak mati, minum aja. Nggak berani dia. Artinya apa? Dia punya opsi pilihan, ingin mencari yang terbaik. Dia ada usaha, ada sebab dia lakukan agar dia tidak mati. Dia berusaha menghindari kematian dengan minum racun. Tadi dia nggak mau minum racun. Dengan lompat dari gedung, dia nggak mau lompat. Itu kan usaha. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi konsep yang seperti ini tidak berlaku dalam Islam, dan itu konsep yang batil, konsep yang menyesatkan, barakallahu fikum. Tujuannya agar manusia itu malas untuk beribadah dan senangnya bermaksiat, sehingga mereka seolah-olah tidak ada dosa untuk melakukan maksiat, tidak merasa takut sama Allah. Kenapa? Ini perbuatannya Allah kok, saya dipaksa sama Allah kok untuk melakukan maksiat. Tidak ada rasa khauf lagi dalam dirinya. Ini mengerikan, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dan para ulama mengatakan, siapa yang lebih mengerikan, ya,
pemahaman Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah ini itu apa? Segala sesuatu kita nggak punya kehendak apa-apa, semuanya itu perbuatannya Allah kepada kita. Kalau Qadariyah apa? Allah nggak mengetahui apa-apa, ya, itu segala sesuatu itu hasil keputusan kita sendiri. Jadi nggak menyampingkan takdir. Kalau Qadariyah, kata sebagian para ulama, mana pemahaman yang paling, ini dua-duanya sesat, tapi mana yang paling sesat? Yang paling sesat Jabariyah. Kenapa demikian? Karena seolah-olah hidup ini, barakallahu fikum, apa? Bukan kehendak dia melakukan dosa, ya dia bernikmat dengan dosa itu. Kalau Qadariyah, ya dia masih takut sama, saya kan punya pilihan, ya. Oh ini dosa nih, saya nggak mau lakukan. Walaupun dia berkeyakinan Allah nggak tahu kalau nanti saya buat dosa, sebelum terjadinya, ya Allah nggak tahu. Nah ini kan kesesatan juga. Padahal semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih punya kontrol untuk tidak melakukan dosa. Ya, dia masih memahami sebab. Ya barakallahu fikum. Ya, walaupun menolak akibat. Ya, karena kalau saya nggak lakukan, Allah nggak tahu. Ya barakallahu fikum. Nah ini. Ya, tapi kalau Jabariyah tadi barakallahu fikum apa? Saya nggak punya kuasa, saya maksiat, ya sudah biarin saja. Ini Allah yang bawa saya ke sini kok. Mengerikan ini. Sehingga apa? Ini diantara pemahaman yang sampai ke sini apa? Orang yang berkeyakinan hakikat ma'rifat. Nah, pernah dengar ya? Ini, nah ini. Ya barakallahu fikum. Jadi saya sudah, ini Allah yang bawa saya seperti ini. Saya sudah selesai. Berarti saya nggak perlu jalankan syariat, karena selalu saya diajak kepada bermaksiat. Barakallahu fikum, tidak usah sholat. Ini Allah yang bawa saya. Subhanallah. Ya barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi syariat Islam jelas ya barakallahu fikum mengajarkan kepada kita adanya sebab dan akibat, sehingga kita dituntut untuk melakukan sebab ya barakallahu fikum agar mendapatkan akibat yang sesuai dengan yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan ada contoh-contoh mereka para penghuni surga juga melakukan sebab agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau para sahabat juga melakukan sebab, lalu mereka mencontoh siapa ini? Para sahabat loh, muridnya Rasulullah loh, mereka menempuh sebab kok agar ditolong sama Allah. Lah ini orang Jabariyah ini siapa teladan dia? Dari mana dia mengambil keyakinan yang seperti ini? Nah, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya باذنillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.